Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Di siang pagi hari ini kita akan melaksanakan babak penyisian cerdas cermat moderasi beragama di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sleman. Untuk itu akan segera kita mulai. Namun sebelumnya akan kita perkenalkan dulu para peserta lomba cerdas cermat moderasi beragama M2 tahun 2023. Kepada Redwa dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Gua beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Regu A. Siapa kita? Regu A. Siapa kita? Regu A. Pasti berprestasi. Regu A dengan juru bicara Aizar Al-Qori Elki dan dengan pendamping kanan Alvira Putri Indonesia dengan pendamping kiri Naila Zahra Al-Fatihah. Terima kasih. Mana support dari Regu A? Iya, betul ramenya. Selanjutnya untuk Regu B dipersilakan memperkenalkan diri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regu B hebat, pasti juara. Yes, yes, yes. Regu B dengan juru bicara Ahtarasta Halaf Hidayat dan pendamping kanan saya dan pendamping kiri saya bersama Jawa Satu. Terima kasih. Mana supporter dari Regu B? Iya, sekali. Ya, selanjutnya untuk memperkenalkan diri Regu C dipersilakan. Regu C beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regu C semangat, semangat, semangat. Yes. Regu C dengan juru bicara Hasnanita dan pendamping sebelah kanan saya Muara Al-Azhariyah Fauzan dan pendamping sebelah kiri saya Ina Alia Azahra. Terima kasih. Mana supporter Regu C? Ini tidak kalah kemurunya dengan Regu A dan Regu B. Untuk itu sebelum kita mulai akan kita perkenalkan dulu. Dari sini ada Dewan Juri 1 Ibu Jumio SPD. Kemudian juri kedua Bapak Sumardiono Sarjana Pendidikan. Dan selanjutnya juri ketiga Bapak Ahmad Sar MPD. Untuk membahas soal Ibu Umu Aiman MPD dan saya selaku moderator Ihsan Romi. Mari untuk cerdas cermat akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai akan kami sampaikan aturan-aturan yang harus kita ikuti dalam cerdas cermat di pagi siang hari ini. Yang pertama, pelaksanaan dilaksanakan dalam 3 babak. Babak pertama dengan durasi waktu 10 menit masing-masing regu menjawab 5 soal dan jawaban benar nilai 100, jawaban salah 0. Kemudian babak kedua durasi waktu 10 menit masing-masing regu menjawab 5 soal. Jika tidak bisa menjawab akan dilemparkan kepada regu berikutnya. Jawaban benar 1 dan jawaban salah 0. Sementara babak ketiga atau babak rebutan masing-masing regu menjawab secara rebutan dengan membunyikan tanda terlebih dahulu. Regu yang lebih dahulu membunyikan tanda berhak menjawab dahulu dan jawaban benar 100, jawaban salah akan dikurangi 50 dari nilai yang sudah ada. Durasi waktu 10 sampai dengan 15 menit. Dan jika perolehan nilai sama nanti pada akhirnya ada soal tambahan. Dan juara pertama adalah regu dengan perolehan nilai tertinggi. Demikian peraturan yang kami sampaikan. Untuk membahas soal apakah sudah siap, Dewan Juri semua sudah siap?
akan segera kita mulai. Sebelumnya silakan perwakilan dari regu A, regu B, regu C untuk ke depan mengambil undian model soal yang akan kalian jawab di pagi siang hari. Silakan. Ya, regu B dengan model soal 3, regu C dengan model 1, dan regu A dengan model soal 2. Kepada Ibu Aiman kami persilakan. Terima kasih. Untuk regu A model soal 2 kami buka terlebih dahulu. Babak pertama nomor 1 untuk regu A. Jawablah dengan menyatakan benar atau salah dari pernyataan berikut. 1. Apakah benar atau salah? Toleransi adalah salah satu indikator dalam moderasi beragama. Dalam bahasa Arab, toleransi disebut juga tasamuh. Benar atau salah? Benar. Benar untuk regu A, nilai 100. Soal nomor 2. Benar atau salah, Indonesia mempunyai slogan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu juga, yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Gandri. Salah. Jawaban benar, nilai 100. Pertanyaan nomor 3. Dalam menyebarkan agama Islam, Wali Songo membuat lagu-lagu yang berisi nasihat seperti ilir-ilir. Lagu tersebut dilestarikan dengan ekstrakurikuler hadroh di madrasah. Hal tersebut ini sejalan dengan prinsip titik-titik. Silakan dijawab. Melestarikan budaya lokal. Dewan Yudi. Jawaban benar, nilai 100. Soal nomor 4. Akhir-akhir ini beberapa orang mempunyai pendapat untuk mengganti bentuk negara. Kami ulangi lagi. Akhir-akhir ini beberapa orang mempunyai pendapat untuk mengganti bentuk negara. Padahal bentuk negara kita merupakan sesuatu yang final dan tidak dapat diubah sesuai amanah Undang-Undang Dasar. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal titik-titik ayat titik-titik sesuai prinsip moderasi titik-titik. Pasal 37 ayat 1. Prinsip moderasinya Prinsip moderasi. Tidak tahu. Komitmen kebangsaan. Dewan Juri. Jawaban benar, nilai 100. Soal terakhir untuk babak pertama kedua. Cara kita dapat menghindari perilaku tindak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik dan termasuk aspek moderasi titik-titik.
pertanyaan kartu langit. Cara kita dapat menghindari perilaku tindak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara apa? Dan termasuk aspek moderasi apa? Caranya adalah untuk menghindari kekerasan dan aspek moderasi anti kekerasan. Dewan Yuli. Nilai 100. Selanjutnya adalah regu B. Soal regu B, model soal 3. Babak pertama untuk regu B. Jawablah dengan menyatakan benar atau salah dari pernyataan berikut. Nomor 1. Apakah benar atau salah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjaga antara ibadah ritual dan kegiatan sosial, menjaga antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri merupakan indikator sikap seimbang atau tawasud? Benar atau salah? Benar. Dewan Yuli. Jawaban benar nilai 100. Soal nomor 2. Apakah benar atau salah hubungan Pancasila dan agama adalah hubungan yang saling membutuhkan, di mana agama memberikan peningkatan moral bangsa dengan Pancasila yang menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan nyaman, tentram, dan damai. Benar atau salah? Benar. Dewan Yuli. Jawaban benar nilai 100. Soal nomor 3, jawablah dengan tepat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa. Hal ini merupakan aspek moderasi titik-titik. Pas. Dewan Yuli. Nilai 0 karena tidak bisa menjawab soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 4. Ahmad dan Alberto adalah teman satu kelas. Ahmad seorang Muslim dan Alberto beragama Katolik. Pada suatu siang, mereka berdua sedang bermain bersama. Ketika azan zuhur berkumandang, hendaknya Ahmad titik-titik. Minta izin untuk menjalankan sholat zuhur terlebih dahulu. Termasuk prinsip apa moderasinya? Dewan Yuli. Jawaban benar nilai 100. Nomor 5. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat aspek moderasi titik-titik.
Silakan dijawab, waktu terus berjalan. Silakan dijawab untuk grup B. Ulangi. Dewan juri. Jawaban salah. Nilai 0. Selesai untuk babak pertama bergulir. Selanjutnya untuk soal babak pertama, Raduci dipersilahkan. Soal untuk babak pertama terkunci tipe soal 1. Jawablah dengan menyatakan benar atau salah dari pernyataan berikut. Nomor 1. Apakah benar atau salah kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan? Benar atau salah? Dewan juri. Jawaban salah. Nilai 0. Nomor 2. Soal nomor 2. Apakah benar atau salah sikap moderasi beragama dapat membantu mengurangi konflik agama yang sering terjadi di Indonesia? Benar atau salah? Dewan juri. Jawaban benar. Nilai 100. Soal nomor 3. Jawablah dengan tepat. Gotong royong dalam mendirikan rumah merupakan tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang, yang mengandung banyak makna sosial dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan. Prinsip moderasi beragama sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. Silakan dijawab. Dewan juri. Jawaban benar. Nilai 100. Soal nomor 4. Bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang potensial untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang akan saya lakukan sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan tekun. Dengan belajar tekun, maka pelajar akan menjadi pandai dan kepandaian tersebut dapat memajukan negara Indonesia. Prinsip tersebut sesuai dengan titik-titik.
Silakan dijawab. Prinsip moderasinya. Pas. Dewan juri. Nilai 0 bisa lanjut seperti Soal berikutnya, nomor 5. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Ini sesuai dengan pasal ayat Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan prinsip moderasi . Pasal 7 Dewan juri. prinsipnya. Prinsip moderasinya. Bisa diulang jawaban pasal berapa, ayat berapa, dan prinsipnya. Diulangi jawabannya. Pasal 275 pasal Dewan juri. Jawaban kurang sempurna yang betul adalah pasal 27 ayat 1 prinsip kesetaraan nilai 75. Selesai untuk babak pertama. Demikian babak pertama dengan perolehan kita lihat bersama-sama. Regu A, Abu Bakar Siddiq dengan nilai 500. Kemudian regu B, Bidaluddin Rabah dengan nilai 300. Disusul kemudian regu C, Fatimah Az-Zahra dengan nilai 275. Demikian nilai sementara di babak pertama, masih punya kesempatan di babak kedua dan babak ketiga. Untuk selanjutnya hadirin semua akan dilakukan babak kedua, yaitu soal lemparan. Sebelum babak kedua dilakukan, silakan perwakilan dari kedua regu B dan regu C maju ke depan untuk mengambil undian model soal. Silakan perwakilan dari kedua regu B atau regu C. Regu B dengan model soal 2. Regu A dengan model soal 3 dan regu C dengan model soal 1. Kepada Ibu Umu Aiman selaku pembawa soal kita persilakan, dan juga kepada para dewan juri untuk memasuki babak kedua. Sebelumnya supporter mana suaranya? Babak kedua atau lemparan untuk regu A mendapat model soal 3. Silakan bersiap untuk regu B dan regu C apabila regu A tidak bisa menjawab. Soal pertama, memberi kesempatan teman yang berbeda agama untuk beribadah sesuai kepercayaannya adalah salah satu prinsip moderasi beragama, yaitu titik-titik.
Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Soal nomor 2. Ayah Dito dan teman-teman kantornya setiap bulan mengadakan kegiatan bakti sosial dengan aksi donor darah dan penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yakni sila ke titik-titik dalam aspek moderasi titik-titik. Silakan dijawab. Sila kedua dan aspek kemanusiaan. Dewan juri. Jawaban kurang sempurna. Yang benar adalah sila. Ya, jawaban kurang sempurna untuk itu dilempar ke regu B. Silakan dijawab. Cinta tanah air. Dewan juri. Untuk nilai regu A 50 dan B 50. Kemudian soal nomor 3. Masih regu A. Desa tempat Aluna tinggal masih melakukan tradisi selamatan sebagai sebuah ungkapan rasa syukur karena hasil panen yang melimpah. Ritual tersebut biasanya dengan melakukan tumpengan dan doa sesuai dengan keyakinan agama Islam. Hal ini merupakan penerapan aspek titik-titik. Aspek pelestarian budaya lokal. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Soal nomor 4. Di kelasku tidak hanya berasal dari suku Jawa, melainkan ada temanku yang berasal dari suku Batak dan suku Minangkabau. Namun kita semua selalu bermain bersama tanpa mengolok-olok teman dari suku lain. Hal ini termasuk dalam indikator titik-titik. Indikator anti kekerasan. Dewan juri. Jawaban belum tepat. Lemparan ke regu B. Regu B. Karena tidak bisa menjawab, dilempar ke regu C. Regu C, silakan dijawab. Pas. Dewan juri. Untuk masing-masing regu A, regu B, regu C nilai 0. Dilanjutkan soal berikutnya. Soal terakhir. Keluargaku tinggal di Yogyakarta, tetapi ayahku berasal dari Sumatera Barat, sedangkan ibuku berasal dari Sulawesi Selatan. Keluargaku belajar bahasa Jawa dan kadangkala memakai bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan tetanggaku. Sikap keluargaku merupakan melaksanakan aspek moderasi titik-titik.
Dewa Yuli. Jawaban benar nilai 100. Selesai untuk babak 2 regu A. Selanjutnya babak kedua untuk regu B. Regu B memilih soal tipe soal 2. Nomor 1. Setiap hari Senin, siswa-siswi madrasah melaksanakan upacara bendera dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan agar merasa memiliki dan mencintai bangsa dan negara. Prinsip moderasi sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. Soal nomor 2. Di masyarakat masih ada kepercayaan bahwa kita tidak boleh menebang pohon besar karena ada makhluk gaib penunggu pohon tersebut. Meskipun demikian, setelah dilakukan penelitian, ternyata larangan tersebut mampu melestarikan sumber air di lingkungan sekitar. Dengan menghormati larangan tersebut, artinya kita telah melakukan sikap moderasi beragama pada aspek menghargai titik-titik. Kearifan lokal. Dewa Juli. Jawaban benar nilai 100. Soal nomor 3. Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran dan berkembangnya paham radikalisme adalah titik-titik. Regu C. Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran dan berkembangnya paham radikalisme adalah titik-titik. Bisa diulang? Dewa Juli. Belum tepat. Dilempar ke regu A. Silakan dijawab. Regulasi. Dewa Juli. Jawaban benar nilai 100 untuk regu A. Soal nomor 4 untuk regu B. Pemuda di desa Nabil membangunkan sahur dengan menggunakan drum band sehingga suaranya terdengar sangat keras sehingga mengganggu warga lain yang tidak memiliki kewajiban puasa. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai moderasi titik-titik. Dewa Yuri. Jawaban benar nilai 100. Soal terakhir nomor 5. Rini selalu membeli sepatu yang dibuat oleh pengrajin dari Indonesia karena menurut Rini produk dalam negeri mempunyai kualitas yang bagus dan tidak kalah kualitasnya dari produk luar negeri. Hal ini termasuk dalam indikator moderasi titik-titik. Dewan Yuli. Jawaban benar nilai 100. Selesai untuk regu B. Selanjutnya ke regu C, masih dalam babak kedua. Regu C soal tipe 1. Soal pertama. Adanya larangan untuk baku hantam dalam menghadapi konflik dalam masyarakat
masyarakat merupakan prinsip moderasi beragama, yaitu titik-titik. Diwakili Jawaban benar nilai 100. soal nomor 2. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda, mempunyai pandangan dan pikiran yang berbeda-beda. Dalam Islam ada beberapa golongan yang berbeda-beda dan pendirian yang berbeda. Namun, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Narasi tersebut sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengajarkan kita titik-titik. Silakan dijawab. Terpuji. Toleransi. Dewan Juri. Betul dengan nilai 100. Soal nomor 3. Teman di kelasku mengganggu teman perempuan dengan menarik kerudungnya hingga robek. Tindakan tersebut tidak baik. Karena itu aku harus melaporkan kepada guru, termasuk indikator moderasi titik-titik. Dewan Juri. Benar nilai 100. Soal nomor 4. Desa Dawu warganya selalu guyup rukun. Ketika ada warganya yang meninggal, mereka bersama-sama menyiapkan acara nelung dino sampai nyatus hari. Mereka bergotong royong tanpa memandang agama. Perilaku tersebut sesuai dengan nilai moderasi titik-titik. Terpuji, silakan dijawab. Dewan Juri. Benar nilai 100. Soal terakhir. Reva hari ini memakai seragam madrasah yang berbeda dengan teman-teman karena salah mengambil baju. Akan tetapi kami tidak mengolok-olok temanku karena salah memakai seragam. Hal ini termasuk dalam indikator moderasi titik-titik. Silakan dijawab. Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Selesai untuk babak 2 atau Reva. Demikian akhir dari babak 2 dengan perolehan nilai sementara. Babak 2 Abu Bakar Siddiq dengan nilai total babak kedua dan babak pertama adalah 950. Radubi tinggal di Terabah, total babak 1 dan babak 2 adalah 750. Dan Rebuji Fatimah Zahra dengan nilai total babak 1 dan babak 2 775. Baiklah, babak pertama, babak kedua sudah selesai. Maka kita akan menuju ke babak ketiga, yaitu soal rebutan. Apabila kedua Regu B dan Regu C sudah diberikan soal, bisa membuktikan alatnya dan siapa yang duluan adalah orang yang atau lebih berat menjawab pertanyaannya. Sebelum kita mulai, akan kita lihat dulu apakah fungsi atau alat berfungsi dengan baik. Regu A, silahkan dicoba alatnya. Regu B, Regu C. Dan juga kami tambahkan bahwa nanti yang menjawab tidak juru bicara. Berdua pokoknya mau jawab boleh berdampingan atau juru bicara dalam soal perebutan tersebut. Demikian kepada Ibu Ummu Aiman selaku peserta dan Dewan Juri kami persilahkan.
Soal babak rebutan. Nanti anak-anak menjawabnya sudah kita sampaikan redu mana yang benar menjawab, bukan langsung cowok gitu ya. Nah, saya bilang A, nanti yang jawab A. Seandainya nanti dijawab A, menjawab sebelum soal selesai atau belum diberikan, maka tidak akan dikurangi. Oke? Sudah siap untuk regu A, B, dan C? Soal pertama. Terjemahan dari hadis ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah adalah titik-titik. Redu B. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa teladan yang baik. Dewa Diri. Jawaban benar, tetapi kurang sempurna, maka nilainya adalah tidak mendapatkan 100, tetapi 75, karena jawabannya benar tetapi kurang sempurna. Soal nomor 2. Ahyas seharian tidak menyalakan televisi dan barang elektronik lainnya. Hal ini ia lakukan karena hari itu seluruh umat Hindu di Bali sedang merayakan Nyepi. Hal ini menunjukkan sikap Ahyas titik-titik. Redu A. Dewa Diri. Jawaban benar nilai 100. Soal nomor 3. Beberapa contoh tradisi lokal yang perlu kita jaga adalah titik-titik. Kemudian menjawab. Redu B. Kearifan lokal. Jawaban belum lengkap karena tadi beberapa contoh. Nilai untuk regu B dikurangi 50. Siap atau semangat? Soal nomor 4. Ketika ada hari raya Idul Fitri, kita biasa melakukan sungkeman kepada orang yang kita hormati untuk meminta maaf dan memohon doa restu. Hal ini merupakan wujud dari prinsip moderasi titik-titik. Redu A. Kelestarian budaya lokal. Dewa Diri. Jawaban benar nilai 100. Soal nomor 5. Ini adalah pantun. Ada hewan namanya rabun, jangan anggap hewan hama. Mari kita hidup rukun, saling toleransi beragama.
Apa isi pantun tersebut? Cek. Jawaban benar nilai 100 untuk Ruben. Soal nomor 6. Puasa weton ini biasanya akan dilakukan pada hari kelahiran dalam penanggalan Jawa seperti Sabtu Kliwon, Rabu Wage, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan puasa weton ada larangan diantaranya larangan minum kopi atau minum beralkohol, larangan merokok, larangan berbohong atau berbuat curang, larangan berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain, dan larangan berbuat jahat atau merugikan orang lain. Hal ini kita telah melakukan aspek moderasi titik-titik. Ruben. Bisa diulang jawabannya? Dewan Juri. Jawaban benar untuk Ruben nilai 100. Nomor 7. Rendah hati ketika berbicara dengan orang lain. Tidak boleh merasa paling benar dalam hal pemahaman keagamaan. Selalu berpikir bahwa apa yang dilakukannya harus membawa manfaat. Hal ini jika kita laksanakan, maka kita telah memiliki sikap moderasi titik-titik. Ruben. Dewan Juri. Jawaban salah. Pesan kelompok Regurai. Untuk Ruben nilai dikurangi 50. Nomor 8. Arya senantiasa mengerjakan tugas piket kelas dengan baik, mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh. Arya juga menaati tata tertib madrasah, yaitu datang tidak terlambat, memakai seragam sesuai dengan ketentuan madrasah. Dalam hal ini, Arya telah bersikap moderasi dalam aspek titik-titik. Ruben. Dewan Juri. Jawaban belum. Dewan Juri. Jawaban benar nilai benar. Nilai dikurangi 50. Pertanyaan terbuka, jadi tidak satu. Ya, dilanjutkan soal nomor 9. Ridho, Adit, Soleh, dan Ridwan mendapatkan tugas kelompok untuk membuat prakarya dari barang bekas. Ridho ingin membuat pot dari bekas botol mineral, sedang Adit ingin membuat baju superhero dari mantel bekas. Awalnya, Ridho bersikukuh harus membuat pot dari bekas botol mineral. Setelah melalui musyawarah, disepakati membuat baju superhero karena unik. Sikap mereka mengutamakan musyawarah untuk memutuskan sesuatu. Musyawarah dalam bahasa Arab adalah titik-titik. Ruben. Jawaban belum tepat. Nilai dikurangi 50. Nomor terakhir, nomor 10. Lagu dolanan Cublak-Cublak Sum yang diciptakan oleh Sunan Giri, salah satu dari Wali Songo, memberikan ajaran kepada kita agar kita tidak menuruti hawa nafsu, menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia dan orang tua.
memiliki makna aspek moderasi kearifan lokal. Apa lirik lagu Cublak-Cublak Sulung? Lagu A. Silakan dinyanyikan. Dewan diri. Benar, nilai 100 untuk lagu A. Demikian babak pertama, babak kedua, babak ketiga sudah kita mengenai dengan baik dan kita sampaikan hasil akhir dari babak 1, babak 2 dan babak 3. Kedua Abu Bakar Siddiq dengan nilai 1250. Berikutnya disusul juara kedua Regu C Fatimah Zahra dengan nilai 775. Dan Regu B menyusul juara ketiga Bilal bin Rabah dengan nilai akhir dari babak 1, babak 2 dan babak 3 yaitu 725. Nah, demikian Bapak Penyusian cerdas cepat moderasi beragama yang kita laksanakan di hari ini tanggal 14 September 2023. Nanti insya Allah berdoa Abu Bakar Siddiq akan mewakili Min 2 menuju ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di tanggal 19 September 2023. Tepuk tangan semuanya. Demikian para hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Zuri, Ibu Zubir SPD, Bapak Sumardir SPD, Bapak Ahmad Syarif MPD, dan kepada Bapak Sekolah kita, Ibu Muaiman, Kameramen, Bapak Andri Kurniawan dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan